Halo semua, berbicara mengenai keadaan dunia saat ini yang sedang mengalami masalah akibat suatu virus, yaitu coronavirus. Coronavirus atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Wabah ini telah mampir ke Indonesia kurang lebih 2 bulan lamanya. Akibatnya, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, sampai aktivitas sehari-hari pun berubah. Saat ini, seluruh dunia sedang disibukkan dengan bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir penyebarannya. Korban dari wabah ini mencapai ribuan jiwa loh. WHO menghimbau para negara agar tetap tenang dan melindungi diri masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan. Dan kali ini kita akan membahas dampak yang terjadi akibat coronavirus, tentunya dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Dalam sektor ekonomi, seperti yang kita ketahui, perekonomian suatu negara akan berjalan bila mana terdapat proses produksi dan pemasaran yang akan mendukung pertumbuhan perekonomian. Adanya kegiatan produksi dan pemasaran ditunjang dengan kegiatan yang mengharuskan pergerakan sumber daya manusia untuk memproduksinya. Namun, berbeda dengan keadaan sekarang ini yang membuat perekonomian mengalami penurunan yang sangat drastis. Berikut keadaan yang terjadi. Pertama, sebelum corona mewabah. Seperti layaknya tempat perbelanjaan pada umumnya, keberadaan supermarket dan pasar tradisional memberikan kemudahan untuk konsumen memenuhi kebutuhannya. Transaksi akan mudah terjadi dan perputaran ekonomi akan membantu kemajuan perekonomian. Namun berbeda saat corona terjadi. Masyarakat menjadi panik buying, di mana semua kebutuhan sehari-hari dibeli sekaligus sehingga terjadinya kelangkaan bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini, banyak masyarakat yang dilarang untuk bekerja karena pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Yang kedua, pengusaha restoran, kafe, butik, dan sejenisnya mengalami pendapatan yang tinggi karena banyak masyarakat yang bisa leluasa kumpul bersama pada keadaan normal seperti biasa. Namun beda dengan saat ini. Banyak pengusaha restoran, kafe, butik memilih tutup untuk mengurangi penyebaran virus yang akhirnya berdampak pada karyawan yang di-PHK. Yang ketiga, sebelum corona mewabah, pariwisata seperti hotel, tempat wisata lainnya yang biasa ramai oleh pengunjung domestik maupun mancanegara, hal ini meningkatkan pendapatan negara dan sebagai ajang promosi Indonesia ke mancanegara. Namun berbeda pada saat ini. Terbatasnya akses untuk mengunjungi tempat wisata, bahkan sebagian besar tempat wisata ditutup pemerintah agar masyarakat tetap di rumah saja, yang akhirnya menimbulkan turunnya pendapatan negara di bidang pariwisata. Yang keempat, profesi ojek online yang biasa kita kenal, yang mampu membawa penumpang dan barang dengan bebas, tapi berbeda pada saat ini. Ojek online dibatasi untuk tidak bawa penumpang kecuali barang karena diberlakukannya sistem one motor, one penumpang atau satu mobil, 3 penumpang. Pendidikan. Sebelum corona mewabah, kita terbiasa dengan situasi belajar di dalam satu atap, tetapi ketika corona terjadi, tentunya kebiasaan ini berubah. Kebiasaan belajar di sekolah yang berubah ini mengakibatkan banyak problematika yang selanjutnya. Yang pertama, sebelum corona terjadi, proses pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa, dosen dengan mahasiswa menimbulkan interaksi dua arah antara tenaga pendidik dan peserta didik. Namun, setelah corona terjadi, proses pembelajaran dilakukan melalui daring atau by online, bahkan ujian pun dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran jarak jauh ini sering mengalami gangguan seperti susah sinyal, dan ada beberapa masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata tidak dapat membeli kuota, bahkan handphone untuk mengikuti kegiatan KBM. Yang kedua, sebelum corona mewabah, pemberlakuan UN adalah salah satu alat evaluasi pemerintah atas kemerataannya pendidikan di Indonesia. Namun berbeda pada saat ini, tidak adanya UN untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
Lalu setelah kita tahu dampak dari corona yang mengakibatkan pada sektor ekonomi dan pendidikan pada pembahasan kali ini, berikut adalah cara menanggulangi corona. Ayo kawan, kita belajar tentang pandemi COVID-19. Apa gejalanya, cara cegahnya, yuk belajar bersama-sama. Batuk, demam, sakit kepala, nyeri di dada dan sesak nafas. Bagaimana cara cegahnya? Mari simak bersama-sama. Memakai masker, mencuci tangan, yang paling utama diam di rumah agar semua lekas membaik dan juga hidup kembali normal. Setelah kita tahu apa saja dampak yang terjadi akibat COVID-19, yang tentunya tidak bisa kita duga sebelumnya, akan lebih baik kita sama-sama ikut menjaga dan mematuhi himbauan pemerintah, karena kebijakan yang pemerintah buat tentunya untuk kebaikan kita bersama. Jadi, kalian bisa membantu pemerintah dengan tetap di rumah saja dan menjaga kebersihan selalu ya teman-teman. Jangan lupa menggunakan masker apabila kalian masih harus keluar rumah. Nah, itulah beberapa dampak dan cara penanggulangan coronavirus. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Thank you for watching. Jaga kesehatan dan patuhi aturan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.